Nah itu beliau ngomong menyampaikan bahwa pemuda ini harus melek. Dulu pemuda ini sangat tidak peduli dengan politik. Mereka mikir ngapain saya berpolitik, gak ada untungnya bagi saya. Dengan saya menyampaikan kepada mereka bahwa suara kalian menentukan kemajuan daerah kita. Ya? Kalau kita tidak memilih, kalau kita tidak datang ke TPS, suara kalian akan dibeli sama pemain-pemain politik di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dari Lawyer Nusantara Podcast. Yang hari ini kita akan mengadakan podcast terkait tentang keadaan situasi Kalimantan Tengah yang saat ini dengan seorang figur yang sudah tidak asing lagi di Kalimantan Tengah, yang mana gerakan-gerakannya ataupun dalam kegiatan-kegiatan kesehariannya sangat memotivasi bagi kaula muda. Nah, maka untuk itu hari ini kami kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi, yaitu Saudara Muhammad Alpian Mawardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lawyer Nusantara. Ya, terima kasih Pak Wadi. Ya. Pak Alpian, saya panggil Alpian saja ya. Kita dari Lawyer Nusantara ini sangat tertarik sekali dengan segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan Saudara Alpian dalam hal membawahi beberapa organisasi. Nah, yang dalam hal ini ketertarikan kami terkait tentang salah satu organisasi yang Saudara bawahi, yaitu terkait tentang KNPI. Nah, apa sih motivasi daripada KNPI tersebut dari program-program yang Saudara jalani sampai saat ini? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Mahdi sudah mengundang saya di sini. Sebenarnya ditodong juga nih kan, tadi datang ke urusan lain ya, kan. Karena ini waktunya ini sangat susah sekali untuk ditemui. Maka pas kebetulan ada kesempatan hari ini, kita minta beliau untuk sharing, untuk mengisi di podcast kita, karena susah sekali ketemu dengan beliau. Padahal program-programnya untuk wilayah Kalimantan Tengah ini sangat luar biasa. Ya, jadi hari ini beliau menyatakan merasa ditodong, tapi ya itulah faktanya memang. Karena memang susah ketemu. Jadi alhamdulillah hari ini beliau bersedia untuk podcast di Lawyer Nusantara. Ini satu kehormatan buat kita sebagai warga negara Indonesia terutama, dan terkhususnya adalah warga Kalimantan Tengah. Ya, oke, Pak Alpian, ya. Apa tadi yang menjadi motivasinya saudara di dalam gerakan KNPI ini sehingga bisa begitu berkembang lah di Kalimantan Tengah ini? Jadi sekali lagi Pak, terima kasih sudah diundang di sini. Siap. Saya dilantik itu di bulan Januari, baru saja Januari 2022. Oke. Di KNPI ini. Ya. Sebelumnya saya memang pengurus KNPI juga di pusat, DPP KNPI. Di pusat ada 6 KNPI. 6 KNPI ya. 6 KNPI. Pusat itu Jakarta ya? Jakarta. Okay. Nah, lalu saya di salah satu pengurus di KNPI di era Ketum Fajri namanya, Nur Fajriansah. Suaminya Mutia Hafid. Ketua Komisi 1. Komisi 1 ya. Nah, beliau yang mempunyai karena kalau ditanya kenapa saya memilih ikut di beliau, karena beliau mempunyai SK Menkumham yang jelas. Karena suatu organisasi baru diakui kalau mempunyai SK Menkumham. Nah, dan di sini pun dari dulu berkiblat di era Ketumnya Fajri. Sekarang KNPI kami baru di bawah Ketum Riano. Nah, saya perlu jelaskan ini agar sebelum saya ngobrol tentang program KNPI yang saya jalankan itu, ya, siap. Jadi KNPI Kalteng di bawah saya ini mempunyai legalitas yang diakui negara. Ya. Nah, di Ketum Riano ini kami juga sudah mempunyai SK Menkumham. Apa dasarnya kita sudah diakui secara pemerintah Pemprov Kalimantan Tengah, karena dana hibah tidak mungkin turun kalau tidak ada legalitas biasanya. Nah, dan itu juga konfirmasi para Pemprov, khususnya dinas Dispora kepada Menkumham dan sebagainya, bahwa ini memang yang sah seperti itu. Itu perlu saya jelaskan dulu.
kenapa program saya di era saya KNPI-nya kelihatan? Satu, karena dukungan dari Pemprov. Pemprov Kota Palangkaraya. Pemerintah Provinsi Kalimantan. Pemerintah provinsi. Pak Gubernur khususnya. Pak Gubernur ya. Nah, jadi Pak Gubernur menginstruksikan kepada saya bagaimana KNPI ini bisa mempunyai manfaat bagi pemuda di Kalimantan Tengah. Bukan cuma pemuda yang berorganisasi OKP itu yang berhimpun di kami di KNPI. Nah, pertama itu. Yang kedua, memang niat saya dari awal bahwa kalau saya menduduki suatu jabatan itu harus ada kebermanfaatan. Setelah saya tinggalkan itu, mereka bisa, oh ini Alfian ini seperti ini dulunya memimpin KNPI. Itu karena saya juga mendengar nasihat dari abah saya Pak Mawardi. Pak Mawardi ya. Nah, jadi yang Pak Mawardi mantan Bupati Kapuas 2 periode itu ya? 1 periode sih. Oh, 1 periode. 1 periode. Jadi dari beliau pun saya dapat nasihat dari beliau seperti itu juga. Lalu program-program saya yang jelas itu yang pertama ada namanya, kita ada hashtag KNPI Planner. KNPI Planner itu adalah bagaimana aktivis-aktivis yang berhimpun di KNPI ini bisa melek dan bisa berdiri di kaki sendiri, Pak Mahdi. Karena selama ini kita tahu aktivis-aktivis di Kalimantan Tengah ini teorinya bagus. Teorinya bagus, tetapi setelah mereka ini lepas dari organisasi bingung mau ngapain. Nah, itu yang coba saya giring, saya rubah mindset mereka, dan insya Allah di bulan September ini kami launching KNPI Planner. KNPI Planner ini nanti kita akan memberi bantuan secara pribadi, Pak Mahdi. Karena dana hibah nggak boleh. Karena dana hibah tidak boleh. Jadi dari KNPI ini dengan programnya KNPI Planner ini memberi bantuan langsung kepada masyarakat. Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi sebenarnya program KNPI Planner ini saya mau melibatkan stakeholder, perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah yang mempunyai dana CSR. Tolong dong, kita sudah mencoba beberapa kali, memang beberapa respon mungkin belum direspon secara baik. Jadi saya bertanggung jawab dengan program saya ini. Jadi nanti di bulan September ini ada beberapa organisasi kepemudaan yang anggotanya punya usaha UMKM, kita akan bantu secara dana pribadi dari saya sendiri. Karena untuk dibantu secara pribadi itu ada target jumlah masyarakatnya itu berapa? Kita 10 organisasi. Zona-zona tertentu saja? Enggak, kita akan pilih, kita sudah lihat, sudah mapping mana yang benar-benar punya usaha. Karena nanti ada yang ngomong, oh saya punya usaha, ternyata nggak punya. Nah, jadi saya sudah mapping selama beberapa bulan ini, tim saya mapping, ada tim satgas kami mapping sudah. Nanti kita panggil saat launching KNPI Planner, nanti kita kasih bantuan. 10 organisasi kepemudaan. Saya lebih menyasar ke situ dulu. 10 organisasi kepemudaan itu apakah yang berada khusus di Kalimantan Tengah sini atau ada di provinsi lain? Khususnya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Apa saja itu? Apakah semua mencakup dari mahasiswa-mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan lainnya? Kalau kami itu di KNP itu ada organisasi kepemudaan mahasiswa. Kepemudaan mahasiswa. Itu namanya Cipayung. Ada juga yang organisasi kepemudaan yang di luar kemahasiswaan. Nah, saya sudah ada beberapa yang kemahasiswaan, ada yang tidak juga. Ada yang dari KNPI juga yang kita himpun. Nah, jadi tapi saya nggak bisa ngomong. Ada berapa organisasinya atau apa saja, karena nanti kita salah satunya itu tadi itu bagiannya Jadi itu kedua, terus program saya juga menyasar KNPI menyapa sekolah SMA. KNPI menyapa sekolah. Apa itu maksud dan tujuan itu? Tujuan saya, karena saya bilang, saya tadi menceritakan sama Pak Mahdi, Pak Gubernur sudah memerintahkan saya untuk KNPI ini dikenalkan dan mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh pemuda Kalimantan Tengah, bukan cuma yang berhimpun di KNPI. Begitu juga Ketua Dewan Penasihat kami, Pak Agusyar Sabran juga menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu, beliau menyampaikan bahwa pemuda ini harus melek dalam politik, melek dalam dia terlibat
dalam pembangunan daerah. Lalu juga mereka ini harus peduli dengan daerahnya seperti itu. Jadi saat saya menyasar anak-anak SMA ini kan mereka ini pemegang estafet kita nanti. Nah, mereka pun akan berkuliah nantinya kan. Nanti saya regenerasi. Dan saya lihat, karena saya masih istilahnya generasi mereka, saya mengalami dulu pemuda ini sangat tidak peduli dengan politik. Dan sangat banyak yang anti dengan politik karena mereka mikir ngapain saya berpolitik, nggak ada untungnya bagi saya. Nah, dengan saya menyampaikan kepada mereka bahwa suara kalian menentukan kemajuan daerah kita, pembangunan daerah kita. Kalau kita tidak memilih, kalau kita tidak datang ke TPS, suara kalian akan dibeli sama pemain-pemain politik di luar sana. Karena dan itu yang memang sudah jadi rahasia umum itu ya? Rahasia umumnya sudah seperti itu. Jadi artinya dengan adanya program ini, sehingga diharapkan dari yang tadinya tidak terlalu antusias untuk berpolitik, sehingga mereka nanti akan komitmen dan akan konsisten untuk menggunakan suaranya. Iya Pak Madi, karena saya bilang sama mereka, kalau kalian selama ini, saya yakin kalian semua ada yang mengkritisi kebijakan dari pemerintah daerah. Tetapi kenapa kalian bisa mengkritisi tapi kalian tidak berpartisipasi, saya bilang. Oleh karena itu saya mengharapkan dan meminta kepada mereka berpartisipasi, pilihlah orang yang mempunyai track record peduli dengan generasi kalian, saya bilang. Dan yang menyentuh kalian. Kita sekarang di era sekarang itu sudah gampang melihat medsos ada dan sebagainya. Lebih gampang kita melihat track record orang. Jangan yang cuma datang saat pengen dipilih. Saya bilang seperti itu sih. Ya, jadi hal itulah yang mungkin selama ini menjadi image di masyarakat. Nah, itu sangat luar biasa program. Nah, ini program KNPI yang masih belum berjalan itu apa saja lagi yang saat ini sedang disonding untuk dilaksanakan? Ya tadi yang tentang itu yang sudah berjalan itu ya. Launching KNP Planner bulan ini. Belum berjalan. Yang sudah dipersiapkan itu dipersiapkan. Lalu kita memang ada keinginan kita untuk bekerja sama dengan Disnaker Trans. Saya lagi komunikasi dengan bidang Disnaker transmigrasi provinsi ya. Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu kenapa saya bilang saya mau mensondingkan itu karena banyak program-program yang ada di Disnaker Trans itu yang bisa kita kolaborasikan. Karena moto kami di KNPI dari dulu adalah kolaborasi. Ya, kalau program yang KNPI sendiri yang saat ini sedang dijalankan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu apa saja? Berupa apa program-program yang sudah ada saat ini? Kita beberapa kali mengadakan turnamen, Pak Madi. Turnamen. Satu, kalau orang ngomongnya saya selalu ke Kapuas, tidak juga. Nah, memang KNPI Kapuas. Jadi gini Pak Madi, kita di KNP Provinsi ini tidak akan bisa jalan kalau KNP Kabupatennya tidak mengajak kolaborasi. Nah, satu yang kita sudah lakukan adalah turnamen futsal ya. Di di Kabupaten Kapuas. Yang sudah dilaksanakan. Dua kali nih ngadakan futsal yang antar pelajar, ada yang untuk umum juga ada kemarin. Nah, yang untuk pelajar dan untuk umum ini kita kolaborasi sifatnya. Ada yang dari kabupaten juga ada, kita dari provinsi juga bantu seperti itu. Ketiga, kita ada namanya di Seruyan itu lomba gestrek. Gestrek sepeda motor. Trail itu. Nah, terus juga ada expo di sana. Di Seruyan Di Seruyan. Kabupaten Seruyan. Kita ada juga di situ. Terus kita kemarin juga mengadakan Silatda se-Kalimantan Tengah juga di Sampit. Nah, jadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi kalau orang nanya kenapa program kami kayak hore-hore? Sebenarnya enggak. 2 tahun kita pandemi, saya mau saya mau mengajak semua pemuda ini sudah 2 tahun pandemi, ayo salurkan hobi kalian. Nah, hobi kalian itu bukan cuma di sini, nanti akan kita salurkan ke yang lebih tinggi seperti itu. Nah, karena kita menyadari kalau pemuda ini tidak kita salurkan hobinya, dia bisa lari nanti ke narkoba, ke hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif lah seperti itu. Itu yang kita hindari. Saya hindari seperti itu, seperti itu sih. Jadi artinya sudah berjalan yang sudah
dilaksanakan dan sudah dinikmati oleh masyarakat itu Ya. ternyata sudah lama ini ya. Oke, hal-hal lain terkait tentang program-program KNPI yang ada saudara jalankan saat ini. Nah, itu tadi sebagaimana apa yang disampaikan. Ada nggak tantangan-tantangannya atau hal-hal atau hambatan-hambatan untuk melaksanakan ini? Kalau hambatan sih selalu pasti ada Pak Madi. Ya. Seperti misalnya kita di kepengurusan itu dari 130 cuma sebagian besar yang aktif. Ini organisasi bukan perusahaan. Oke. Kalau saya memimpin perusahaan saya bisa ancam pecat orang, Iya. orang ketakutan. Oke. Kalau di organisasi kita lebih soft mainnya. Ya. Tapi di luar itu semua tantangan itu menjadi pemacu kami buat Oke. lebih berkarya, menunjukkan karya untuk Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah Pak Mahdi, Siap. banyak sekali di akun medsos kami, termasuk akun medsos pribadi saya yang nanya, Bang, bagaimana masuk KNPI caranya? Oke. Itu ada itu ya, ada. Ada. Berarti dari dunia maya ini sudah ada juga dibuatkan. Ada. Sarana informasi ataupun adminnya itu ada ya? Ada, mereka nanya semua bagaimana Oke. caranya masuk KNPI. Oke. Oleh karena itu saya pikir berarti oh ya udah di zaman saya sudah running sudah Oke. target-target saya untuk memperkenalkan KNPI itu. Oke. Berarti sudah ada itu ya? Ya. Nah, itu bagaimana menindaklanjutnya? Cara mereka masuk itu bagaimana? Apakah mereka harus mengisi formulir atau persyaratan-persyaratan atau ada ketentuan-ketentuan lainnya? Jadi gini, untuk masuk ini biar orang tahu juga, masuk KNPI itu pertama ada 2 jalur. Oke. Jalur dia masuk bergabung di organisasi kepemudaan. Kepemudaan itu seperti Ansor, GMKI, HMI dan sebagainya. Ya. Nah, baru dia bergabung di KNPI. Oke. Belajarnya seperti itu. Yang kedua bisa dengan jalur langsung bergabung di KNPI, ngomong sama kalau nggak sama ketua KNPI kabupaten setempat. Ya. Karena kita kalau di provinsi lebih menyalurkan kalian gabung dulu di kabupaten, jangan di provinsi langsung gitu loh. Ya. Biar belajar dulu. Biar belajar dulu Ya. maksudnya di kabupaten ya. Nah, lalu bisa menghubungi wakil ketua 1, itu bidang Oke. OKK biasanya. Oke. Untuk gimana sih cara gabung? Gabung gampang kok. Nanti saya bilang tarik aja pemuda. Kayak contoh di Pulang Pisau Pak Mahdi. Iya, siap. Ketua Bahrianor itu udah 2 kali nih memimpin. Kemarin baru saya lantik untuk kedua kalinya. Di periode kedua ini dia banyak merombak kepengurusan. Susun pengurusnya ya. Iya. Untuk di Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau. Jadi banyak pemuda-pemuda baru yang dia masukin dan kita di provinsi sangat mengapresiasi. Langsung saya tanda tangan. Oke. Tidak ada kesulitan dan sebagai apa. Saya tidak melihat latar belakangnya, partainya A, B, C, D atau orang tuanya Karena siapa. KNPI ini adalah netral ya. Netral, kita berhimpun semua. Organisasi masyarakat. Iya. Jadi dia tidak identik dengan salah satu partai. Ya, Oke. oleh karena itu seperti itu caranya Pak Madi. Jadi saya sudah bilang pesan sama ketua-ketua KNPI siapa yang mau gabung, yang penting dia mau berpartisipasi aja dulu dan belajar di KNPI. Jangan saya bilang gini, jangan berpikir makan duit dari organisasi saya bilang. Kalian di KNPI itu berhimpun mencari konektivitas itu yang penting kalau kalian mau berbisnis saya bilang seperti itu. Emangnya di KNPI itu ada anggaran untuk gaji atau honor atau pendapatan-pendapatan lain? Gini untuk Pak seluruh Madi. anggota-anggotanya. Jadi gini, orang banyak berpikir bahwa KNPI ini hibahnya besar di era saya, lalu dibagi-bagi gitu, bisa dibagi-bagi. Padahal setiap kita ngajuin dana hibah itu ada namanya RAB, rancangan anggaran belanja, kegiatan A, B, C, D. Memang ada yang kita gaji, tapi itu sekretariat. Sekretariat, yang pengurus hariannya juga ya? Pengurus harian tidak digaji. Oh, tidak digaji. Sekretariat murni. Sekretariat, ya. Kayak saya ketua sekretaris bendahara dan pengurus inti itu tidak digaji. Oh, tidak digaji. Karena kita semua punya pondasi ekonomi yang kuat. Ekonomi, ya. Seperti itu saya bilang. Oke. Berarti mereka ini bekerja menjalankan kegiatan-kegiatan di KNPI itu memang selain daripada sekretariat yang lainnya tidak mendapatkan honor, tidak mendapatkan gaji, bagaimana tentang semangatnya? Apakah mereka tetap selalu semangat atau uring-uringan karena tidak ada gaji, tidak ada penghasilan? Sedangkan kegiatan-kegiatan hari-hari itu pasti mereka mengeluarkan budget. Nah, gimana kira-kira itu? Oke, jadi saya makanya saya mencari orang-orang di sekeliling saya yang punya fondasi ekonomi yang kuat. Dan saya bilang KNPI ini kita pengabdian. Karena saya bilang saya
dibanding dulu di perusahaan yang saya pimpin itu, sekarang tuh lebih banyak ke organisasi nih saya. Dan sebenarnya kalau saya hitung-hitungan saya rugi di sini. Tapi namanya kita terpanggil menjadi apa namanya panggilan hati, panggilan hati jadi jiwa, pengurus. Iya. Saya pikir gini Pak Mahdi, setiap kita memberikan kebaikan kepada orang, insya Allah Tuhan akan memberikan 1000 kebaikan kepada kita. So, sepakat semua ya, karena memang berbuat baiklah karena akan mendapatkan suatu kebaikan. Ya. Terkait tentang program KNPI sendiri untuk menggali sektor ekonomi di masyarakat ini, apa kiat-kiatnya untuk biar peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu real, nyata? Apa yang di program di dalam KNPI ada atau tidak? Gini, saya sudah hampir 10 kali menghadiri seminar kemahasiswaan. Ya. Mereka selalu ingin mengangkat tema sebagai pemimpin muda. Tapi selalu saya minta rubah sedikit tentang jiwa kewirausahaan. Ya. Kebetulan saya juga di HIPMI kan. HIPMI Provinsi Kalimantan Tengah. HIPMI itu apa? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi saya mengasih tahu kepada mereka, selain misalnya saya ngomong tentang enaknya menjadi pengusaha, lalu tapi saya bilang juga Pak Mahdi, ada program-program dari pemerintah yang bisa kalian raih. Mereka kan selalu nanya modal seperti itu. Sebenarnya saya bilang bukan modal yang pertama, yang paling utama itu ide dulu. Ide, niat ya, niat dan ide dan pembiayaan itu sudah ada di fasilitasi oleh Pemprov sama pemerintah pusat juga ada. Ada namanya program KUR, kredit usaha rakyat itu ya. Ada juga program yang pinjaman tanpa anggunan dari Bank Kalteng juga ada. Itu selalu saya sampaikan. Jadi saya bilang jadi pengusaha itu jangan berpikir saya nggak ada modal. Kalau kamu udah ngomong kayak gitu nggak bisa. Karena saya Pak Mahdi, boleh tanya sama abah saya dulu. Saya tuh dikasih uang tuh dulu pas-pasan untuk kuliah. Nah, saya nggak dikasih uang untuk pulang. Pulang kampung tuh nggak dikasih. Tapi untuk kuliah ada. Kuliah ada. Jadi caranya saya bagaimana? Saya udah ceritakan sama semua pemuda di sini. Saya tuh dulu waktu zaman saya itu sudah ada Facebook waktu saya kuliah di 2004 2005 itu 2007 2008 itu sudah ada Facebook. Lalu ada kita namanya kalau zaman saya dulu ada namanya, kalau sekarang ada Tokopedia ya. Kalau dulu ada Kaskus namanya, forum jual beli online tuh. Nah waktu itu zaman BlackBerry Pak Mahdi. HP-nya masih BlackBerry. Nge-hype kan. Nah itu harganya mahal sekali kan. Nah lalu ada waktu itu ada, jadi intinya itu dulu mereka jual BlackBerry tapi versi yang refurbished, yang didaur ulang. Nah itu saya comot fotonya, saya taruh di Facebook, saya jual ke teman-teman saya. Melalui Facebook ini Facebook saya pribadi kan. Saya jual tanpa modal, saya bilang nanti ngambilnya di gudang dan sebagainya, saya alasan macam-macam, 2 hari langsung nyampe, yang penting DP dulu, saya bilang gitu kan. Nah, karena saya dulunya berorganisasi juga di kemahasiswaan, saya juga di BEM, saya juga di GMNI kan dulu kan. Jadi banyak yang beli. Karena jaringan ini ya. Jaringan. Hubungannya. Nah, tanpa modal dapat untung saya. Nah, itu saya mencontohkan kalau ada kreativitas niat, itu. Ada kreativitas, semua bisa. Semua bisa. Seperti itu, Pak. Menarik sekali. Terkait tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat, apakah menurut saudara saat ini program yang dijalankan oleh KNPI itu, di samping itu adanya KUR, kredit usaha rakyat itu tadi, ada program-program lain dari pemerintah, itu anggota-anggota yang termasuk dalam KNPI ini diberikan arahan untuk melaksanakan atau memanfaatkan program-program pemerintah ini tadi terkait tentang modal usaha mereka. Karena jujur saja masyarakat itu pasti dia mau usaha, yang ada di benak mereka bagaimana mau usaha, modalnya nggak ada. Nah, dengan adanya program ini, apakah dari KNPI sendiri itu mengarahkan ataupun membimbing daripada masyarakat atau anggota KNPI ini tadi untuk memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut? Jadi gini Pak Mahdi, sebenarnya balik lagi ke niat mereka. Sebenarnya kita di KNPI itu terbuka bagi orang anggota saya yang mau memulai usahanya. Tapi sejauh ini tidak ada yang ngobrol sama saya masalah itu. Masalah itu. Nah, maksud saya gini Pak Mahdi,
mulai usaha tuh jangan langsung saya pengen jadi Atta Halilintar atau Raffi Ahmad atau jadi orang sukses dulu. Jadi orang sukses, jadi Agustiar Sabran, nggak mungkin. Betul. Semua karena itu sebelumnya itu luar biasa perjuangan mereka sampai pada titik itu atau jadi Pak Mahdi lah. Nggak semua bisa langsung seperti perjuangan, itu. Perjuangan, Pak. Nah, saya bilang kalau bikin usaha tuh yang kecil dulu, belajar dulu. Belajar dari kecil. Modal 500.000, sejuta tuh bisa sebenarnya saya atau seperti tadi yang disampaikan tidak perlu pakai modal, yang penting ada kreatif. Nah, itu bisa mendapatkan keuntungan. Oleh gini Pak Mahdi, jadi saya sudah ngomong ketua kalian ini pengusaha saya bilang. Saya kalau kalian mau ngobrol sama saya bisa saya bilang. Nah, mau modal usaha saya bilang bisa saya salurkan saya bilang. Saya bisa alhamdulillah komunikasi dengan komisaris utama Bank Kalteng juga baik saya kan. Nah, cuma harus ada dia harus mulai dulu Pak Mahdi. Bank nggak mungkin ngelihat. Kalau misalnya nggak ada ini nggak ada usahanya dari awal bagaimana? Dari mana dulu gitu Pak Mahdi. Bidang apa usahanya itu ya. Saya sudah bilang seperti itu. Tidak ada sesuatu tuh yang instan di dunia ini saya bilang. Pasti dari bawah dulu. Artinya kalaupun misalnya dari saudara sendiri mengarahkan kepada loh, nih masyarakat kalau mau ada usaha nih, kebetulan saya ini linknya dengan Bank Kalteng, dengan yang lain-lain, dengan perusahaan nih, baik nih, ayo kalian bentuk usaha. Karena ini kan dengan adanya kemudahan dari pemerintah pusat dengan mengurus izin usaha perorangan sekarang ini kan lebih mudah nih. Jadi artinya tidak ada hal sulit asal saja mau berusaha itu tadi. Betul Pak. Jadi apa yang pernah diarahkan dan di kabupaten mana yang pernah dicoba untuk diarahkan dan sampai saat ini sudah berjalan usahanya itu? Kita itu ada mengarahkan di KNP Kapuas ada. Mereka buka kafe, tapi kayaknya sekarang tuh nggak jalan. Saya sudah arahkan sudah caranya untuk buka kafe dan sebagainya. Nah dari dia buka di awal jalan, tapi saya lihat sekarang tuh agak sepi, agak nggak jalan sekarang karena saya bilang bisnis itu konsisten. Kalau kamu nggak konsisten nggak bisa dalam bisnis. Betul. Nah kedua yang kita arahkan yang tadi Pak Mahdi, dalam bulan September ini saya launching itu saya undang Bank Kalteng, saya undang OJK. Di situ kita kasih tahu. Nah ini ada prototipe pertama kami bahwa saya bilang pemuda ini bisa untuk usaha asal mereka ini yang saya ambil ini Pak Mahdi yang sudah jalan, udah jalan. Ya kita kasih, dia nggak minta modal sebenarnya, tapi kita kasih. Karena kita bilang ini apresiasi pertama dan saya mau motivasi semua. Oh kamu kalau mau permodalan, jalan dulu, usaha dulu. Usaha dulu ya. Seperti itu. Karena untuk hal-hal lain itu menyusul saja ya. Iya Pak Mahdi. Jadi ada sudah di Kabupaten Kapuas. Pak. Atau kabupaten lain ini mungkin menyusul ini ya. Setelahnya di launchingin nanti. Iya Pak Mahdi. Seperti itu. Menarik sekali. Ini untuk kepemudaannya sendiri. Apakah selain daripada di dalam keorganisasian itu tadi, ada program-program khusus untuk di sektor bidang usaha? Ini kan banyak nih pemuda-pemuda kita yang mungkin di beberapa daerah ini kan memang keinginan besar untuk menjalankan suatu usaha, tetapi tidak tahu kemana mereka nanti akan minta konsultasinya, mereka minta saran, minta pendapat. Siapa tahu juga di antara mereka nanti langsung berkeinginan masuk gabung menjadi anggota KNPI. Nah, itu bagaimana kira-kira? Gini Pak Mahdi. Jadi KNPI Trainer tadi yang saya jelaskan itu lebih menyasar emang para pemuda-pemuda yang berhimpun di kami. Nah, kalau Pak Mahdi nanya kabupaten dan sebagainya, kebetulan saya mempunyai ketua-ketua kabupaten kota ini yang hebat-hebat semua. Yang punya link di pemerintahan semua. Nah, tugas kami di provinsi adalah ngasih tahu pada ketua-ketua ini buat menjalankan itu. Programnya makanya saya bilang setelah saya launching ini kita akan kasih tahu ke mereka, ini loh caranya dan sebagainya. Lalu kabupaten kota ini ialah yang harus menjalankannya seperti itu. Nah jadi mereka yang tahu daerah mereka itu seperti apa. Nah karena Bank Kalteng tuh ada di setiap kabupaten kota. Nah mereka lah yang bisa menjalankan itu. Contoh di Seruyan, Zulkifli itu adalah anak Pak Bupati, Pak Yul Haidir. Contoh di kota, Wahid Yusuf adalah wakil ketua DPRD. Contoh di Barut itu ketua KNP-nya anggota DPRD juga. Itu dari P3. Ketua P3 juga dia. Wardatun Jamila.
Contoh di Katingan itu ketua KNPI-nya adalah anggota DPR juga dari Gerindra. Bang Budi namanya. Jadi orang-orang hebat semua yang ada di KNPI. Yang memimpin di KNPI ini. Iya, mereka punya link. Ya. Mereka sudah punya link. Mereka bisa menyalurkan sebenarnya Pak Madi. Kenapa pertanyaan tersebut kami sampaikan? Karena banyak di kepemudaan ini yang tidak paham bagaimana menerjemahkan usaha itu. Karena mereka tahu bahwa ini ada KUR, bahwa ini ada fasilitas dari pemerintah yang lain-lainnya. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana cara mengarah ke sana. Nah, bidang usaha apa saja? Karena banyak juga salah satu contoh seperti tadi membuka kafe ternyata tidak berjalan, ya kan? Karena mungkin saja ini perlu bimbingan. Apakah di KNPI ini ada satu bidang yang memang khusus untuk bidang usaha ini, atau memang langsung kepada pengurus pusat atau pengurusnya saja? Oke, jadi gini Pak Madi, saya selalu ngomong di seminar-seminar saya, walaupun teori saya hebat, walaupun saya ngomong berbusa-busa, kalau kalian nggak ada niat nggak bisa saya bilang. Konsisten itu konsisten salah satu contohnya. Lalu saya juga bilang kepada KNPI yang atau pemuda-pemuda itu, usaha apa saja tuh bisa. Kayak misalnya bikin plakat apa tuh kemarin kan baru 5.000 UMKM diundang Pak Gubernur tuh. Yang ada di Kalimantan Tengah kemarin. Iya, dan alhamdulillah kita kan juga diundang gitu kan. Maksud saya tinggal kami mengkoordinasikan kepada kepala dinas UMKM dan koperasi tentang mana UMKM yang mau kita fasilitasi, bisa Pak Madi. Nah, tapi itu saya tidak bisa, maksudnya serta-merta langsung sendiri, harus ada bantuan dari ketua-ketua KNPI dan pengurus yang lain. Kata Pak Madi tadi, bagaimana saya membimbing mereka kan? Di KNPI Trainer itu ada namanya Satgas KNPI. Nah, makanya kita launching di bulan September ini biar mereka bisa berkoordinasi dan bisa segera menjalankan. Dan saya perlu garis bawahi di sini cuma kita istilahnya menyalurkan bantuan dan sebagainya. Kita memberikan tips dan sebagainya, bukan kalau habis modal minta lagi. Nah, itu yang saya garis bawahi seperti itu. Itu mungkin sebagaimana apa yang disampaikan tadi tidak berjalan, mungkin modalnya sudah habis, minta support atau suntikan dana lagi. Mungkin begitu yang tidak berjalan tadi, karena tergantung daripada program dan niatnya itu ya. Iya, karena saya lihat kemarin saya kesana kemarin itu mungkin konsisten saja sih Pak Madi. Kalau dia buka tiap hari mungkin suatu saat orang aware. Dan KNPI ini kan membawa Ansor, membawa organisasi kepemudaan lainnya. Ada banyak ya. Iya, rapat bisa di situ dan sebagainya. Seperti itu. Sebenarnya bagus sekali itu ya. Yang penting program-programnya itu tadi ada, karena ini tadi sebagaimana disampaikan bahwa bisa KNPI ataupun organisasi-organisasi di bawahnya setiap malam atau dalam satu minggu berapa kali ada rapat di situ. Cuma mungkin karena kurang komunikasi saja. Masih berjalan sampai sekarang. Yang mana Pak Madi? Yang di Kapuas itu? Saya lihat sih udah tutup nih. Udah tutup. Tapi saya lagi tegur ketuanya di sana. Jadi itu masih bisa dibina mungkin. Atau nanti pihak lain lagi yang mengelolanya. Sangat bagus sekali hal-hal yang disampaikan oleh Saudara Alpian. Kalau seperti ini, kami rasa ini menurut Saudara Alpian dengan track recordnya, dengan kegiatan-kegiatannya sampai pada titik ini, kami rasa mungkin sependapat dengan masyarakat yang lainnya, kenapa tidak menjadi legislatif atau menjadi apalah yang bisa tingkatannya lebih tinggi lagi daripada KNPI ini. Gimana kira-kira? Apa ada niatan untuk mencalon menjadi anggota DPR di kabupaten mana atau DPR di provinsi atau di mana? Kira-kira ada nggak program atau keinginan untuk ke sana? Saya sih Pak Mahdi dalam menjalankan program
Dari awal itu niat saya adalah meninggalkan nama baik. Di KNPI, lalu juga saya bisa meniru abah saya Pak Mawardi, menjadi orang yang dikenang. Saya selalu kalau ketemu orang bilangnya, oh dia orang baik, itu aja intinya. Nah, maju atau tidaknya saya di legislatif ataupun eksekutif, itu tergantung dari dukungan dari masyarakat. Kalau saya berpikir saya tidak akan memantaskan diri sebelum orang lain berbicara, saya itu pantas. Seperti itu. Saya mungkin banyak yang melihat juga, saya banyak ke Kapuas dalam agenda pribadi saya. Agenda pribadi itu maksudnya tidak membawa KNPI. Kita sekarang ada program membagi sembako untuk janda-janda di Kabupaten Kapuas. Lalu saya juga ada program-program seperti membantu orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Terus kita ada program kesehatan gratis yang kita bawa ke Doris Silvanus yang tidak tertangani di rumah sakit Doris Silvanus ya. Itu program dari pemerintah Pemprov juga kan. Jadi saya selalu tadi Pak Madi saya bilang, kalau saya baik sama orang, saya yakin Tuhan akan balas kebaikan saya. Apapun saya jadinya nanti itu rahasia Tuhan Pak Madi. Karena saya tidak pernah berpikir juga jadi ketua KNPI dari dulu. Yang penting jalani saja untuk hal-hal yang terbaik ya. Tapi kalau menurut kami berdasarkan program-program yang sudah berjalan dan ataupun yang akan berjalan nih, pantas sekali kalau saudara untuk maju di legislatif. Karena memang sampai sejauh ini memang keinginan daripada masyarakat itu bagaimana dia mempunyai seorang wakil yang bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Itu yang sebenarnya diinginkan daripada masyarakat itu. Gini, saya cuma memang banyak Pak Madi yang nanya saya mau jadi bupati atau anggota DPR tuh banyak yang nanya sama saya. Saya cuma bilang doakan yang terbaik. Karena kita doakan yang terbaik. Amin. Karena menjadi seorang wakil rakyat itu tanggung jawabnya besar sekali Pak Madi. Besar sekali, benar. Saya tidak mau menjadi anggota DPR legislatif baik kabupaten atau provinsi cuma duduk pulang terima gaji. Saya nggak mau seperti itu. Malah saya sudah berpikir, saya bilang kalaupun saya nanti maju menjadi calon legislatif, saya terpilih, saya akan buka gaji saya di website saya. Gaji saya berapa tuh saya buka. Transparan aja ya? Transparan. Penghasilan itu, jangan apa saja gitu ya? Iya, dan ini menarik ini. Salah satu yang masyarakat keluhkan itu adalah setelah terpilih biasanya banyak yang tidak hadir ke masyarakat lagi. Nah, saya kalaupun nanti maju itu dan terpilih itu, program saya adalah 20% di kantor, 80% di masyarakat. Seperti itu. Karena saya pikir mereka tuh bukan cuma minta duit sebenarnya, masyarakat itu. Tapi bagaimana kita menghargai mereka sebagai pemilih seperti itu. Dan konstituen ini tadi ya? Konstituen. Dan saya juga kalau banyak yang bilang, wah ini mau maju nih kecepatan. Maju nih kecepatan karena masih lama lagi kontestasinya. Makanya saya bilang saya tuh nggak ada berpikir oh ini saya turun buat kontestasi, enggak. Saya cuma pengen ada penerus Pak Mawardi yang datang lagi ke sana. Saya selalu ngomong gini Pak Madi, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih dan salam dari beliau. Beliau pun tidak menyatakan mau maju lagi sebagai bupati dan sebagainya. Karena beliau sudah berbuat yang terbaik buat daerahnya. Dan satu Pak Madi, kalaupun saya maju sebagai di legislatif itu karena untuk merubah suatu peraturan produk-produk hukum di daerah itu ataupun di nasional itu, kita harus masuk ke sistemnya. Jadi masuk ke sistem berubah karena tidak akan mungkin bisa dirubah kalau aturannya tidak ada. Jadi kebetulan saya lihat di profilnya saudara sarjana hukum kan, nah, itu kemungkinan besar memang masuk ke dalam sistem dan membuat peraturan-peraturan yang memang berkompeten dan memang menyentuh ke masyarakat. Pak Madi, seperti itu. Terutama memang untuk hal-hal yang peningkatan ekonomi di masyarakat itu tadi. Iya Pak Madi, betul. Saudara Alpian, mungkin saja dengan adanya podcast ini
kami masyarakat Kalimantan Tengah terutama khususnya untuk Kabupaten Kapuas yang tempat saudara dibesarkan di sana, kemungkinan semakin besar, sebagian besarnya dari masyarakat itu menginginkan saudara bisa mewakili mereka lah dalam hal menyuarakan memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, bila mana diharapkan oleh masyarakat saudara untuk maju sebagai calon legislatif, apa yang ada di benak saudara? Apakah saudara menolak atau ada keinginan untuk maju juga? Keinginan maju sebenarnya Pak Madi, kalau saya disuruh milih jadi pebisnis atau politisi, mending saya jadi pebisnis. Jadi pebisnis itu ya. Karena pebisnis lebih anteng ya. Waktu tidak terikat ya. Ya. Oke. Cuma saya kalau diminta sama masyarakat seperti yang saya yakini, kalau setiap kita itu dilahirkan di dunia ini pasti harus ada kebermanfaatan. Nah, oleh karena itu saya juga walaupun bagaimanapun kontroversinya Pak Ahok, saya mengidolakan kata-kata beliau. Kalau kata beliau, jadi pengusaha itu cuma bisa bantu 100 orang. 100.000 orang oke lah gitu dia. Tapi kalau tergantung dari harta yang kita miliki ya. Tapi kalau kita jadi suatu pemangku kebijakan, kita bisa membantu semua masyarakat. Dan kalau itu harapan masyarakat di sana dan mungkin direstui oleh orang tua saya, ya saya maju. Insyaallah kami doakan yang terbaik dan kami dukung. Amin. Untuk itu. Nah, semoga saja masyarakat juga pun mendengar bahwa program-program yang sudah saudara sampaikan itu sangat menarik sekali dan tidak hanya sebatas program. Ditunggu oleh masyarakat juga bukti nyatanya nanti. Dan semoga saja saudara nanti dengan niat baiknya itu mendapatkan izin dan restu. Begitu saudara nanti terpilih sebagai calon legislatif, ini kita mengandai-andai ke depan ya. Siapa tahu nanti saudara memang dengan dapatnya dukungan-dukungan baik dari pihak keluarga, dari orang tua Pak Haji Mawardi tadi, dan dari partai terutama, ya kan? Nah, dari partai mendukung saudara sehingga saudara duduk, apa kiat yang akan saudara lakukan selain daripada apa yang saudara sampaikan tadi? Kiatnya Pak Madi, karena anggota DPR itu adalah parlemen. Parlemen itu artinya kita ngomong apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, oleh karena itu yang bisa saya lakukan adalah satu, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang memilih saya. Pertama itu. Kedua, program-program apa saja yang akan menjadi aspirasi mereka saya bawa ke di sidang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sebenarnya Pak Madi menjadi anggota DPR itu simpel. Kalau kita bisa membina mereka, menyampaikan aspirasi mereka dan dipenuhinya aspirasi mereka, insya Allah kita akan terpilih lagi untuk selanjutnya. Dan itu yang saya lihat dari beberapa orang yang terpilih seperti itu kan. Karena kalau kita berbicara pragmatis, tidak semua masyarakat itu pragmatis sebenarnya. Harus ada chemistry-nya. Harus ada, oh nih orang datang terus ke sini silaturahmi. Karena masyarakat tuh bilang sama saya Pak Madi, kita nih nggak melulu ngubungin tuh mau minta duit gitu. Tidak semuanya. Tidak semua. Dia bilang kita cuma mau silaturahmi. Seperti yang sebenarnya program yang saya jalankan ini ada juga seperti yang saya menyalurkan orang-orang sakit ke Provinsi Kalimantan Tengah itu kan sebenarnya bagus sekali itu. Itu tugas anggota DPR juga seperti itu sebenarnya. Jadi sama aja sepertinya. Tapi sudah dijalankan ini ya. Sudah dijalankan seperti itu. Kayak misalnya ada kan Pak Gubernur ini ada program yang sangat bagus, itu adalah bantuan rumah ibadah. Nah, itu saya juga nyalurkan Pak Mahdi ke Biro Kesra, saya sampaikan ke Pak Gubernur, Pak ini. Dan sebenarnya tugas-tugas seperti itulah yang sebenarnya yang mungkin sudah pernah saya jalankan lagi seperti itu. Tapi itu kalau berandai-andai menjadi anggota DPRD provinsi. Cuma kalau saya sekali lagi Pak Madi, saya nggak ada ambisi sebenarnya. Nggak ada ambisi untuk itu. Tapi kalau masyarakat meminta, ya insya Allah saya maju. Artinya harus
dengan kesungguhan dan keseriusan juga maju ya. Iya. Karena niat tadi untuk membantu daripada masyarakat ini sebagai kepanjangan tangan daripada masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Iya, Pak Madi. Karena dengan adanya wakil rakyat seperti ini, insya Allah kedepannya negara ini akan lebih baik. Amin, Pak Madi. Oke, di penghujung podcast kita, apa yang bisa saudara Alpian sampaikan sebagai coach di dalam penutupan podcast ini terkait tentang KNPI dan program-programnya? Oke. Jadi yang pertama, KNPI ini bukan cuma milik segelintir orang. Ya. Kita bukan eksklusif, tapi kita inklusif. Ya. Maksudnya apa? Yang tidak berhimpun di KNPI juga harus merasakan kebermanfaatan dari KNPI Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua, KNPI Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa berjalan tanpa DPD KNPI sekabupaten dan kota sekalimantan Tengah. Itu harus didukung 100% dari mereka semua. Yang ketiga, saya selalu makanya saya bilang seperti ini Pak Madi. Pak Madi tadi nanya mungkin banyak pengurus yang misalnya ini nggak ada manfaatnya, maksudnya nggak ada benefitnya buat saya seperti itu. Tapi saya selalu bilang kepada mereka seperti ini Pak Madi, kita tidak tahu berjuang untuk apa, untuk siapa, tapi di perjuangan kita itu mungkin ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang bergantung nasibnya dari perjuangan kita. Jadi saya tetap berjuang, apapun hasilnya itu untuk kepentingan masyarakat. Dan terakhir saya pesan untuk semua pemuda Kalimantan Tengah, satu, jangan perajuan. Dua, jangan perajuan tuh ngambek maksudnya. Ngambek. Ya, dua, harus kerja keras. Tidak ada yang instan di dunia ini. Ketiga, mulailah dari nol. Jangan pernah menganggap bisa langsung besar seperti misalnya Pak Mahdi, Pak Gubernur, Pak Agustiar, Pak Alfian misalnya. Tidak semua kita nih langsung besar. Saya selalu bilang membangun rumah itu dari pondasi dulu. Kalau dari atas langsung rubuh pasti. Oleh karena itu saya berharap pemuda Kalimantan Tengah bisa berdiri di kaki sendiri, bisa bermanfaat bagi daerahnya. Dan sekali lagi saya bilang, suaramu menentukan nasib daerahmu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, artinya bukan saja di Kalimantan Tengah ini yang kita harapkan ya. Seluruh masyarakat yang ada dalam Republik Indonesia ini harusnya seperti itu, agar bisa menjadi pemuda ataupun penggerak ekonomi di masyarakat. Di samping hal-hal yang lainnya yang positif ya. Dan harus saya sampaikan juga Pak Mahdi bahwa jangan pernah anti dengan politik. Karena kita dari kecil pun sudah berpolitik. Dan apalagi saat ini hampir semua lini itu masuk ke ranah politik. Dan ini ada yang nanya, dari kecil tuh apa politiknya? Bayi itu menangis. Nah itu karena dia minta disayang atau minta air susu. Itu salah satu politik. Politik sebenarnya dari lahir. Itu sudah ada. Kita rasa cukup untuk podcast kita hari ini. Sangat berterima kasih kami dengan kedatangan Saudara Alpian. Terima kasih semua penonton podcastnya Lawyer Nusantara yang kami sajikan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia ini, yang terutama juga adalah masyarakat Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.